Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari bulan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. September mengukir sejarah dulu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan. Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti.
atau mati. Merdeka! Dukungan rakyat merupakan senjata yang paling ampuh dalam melawan Belanda. La ilaha illallah. Oke, selamat pagi semuanya. Kita Oke. Ya, itu tadi sedikit ya film tentang perjuangan pahlawan kemerdekaan. Ya, pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ya. Hari ini Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan buat kita semua. Dan ya, kalau dulu pahlawan ya seperti yang tadi, ya di film yang tadi, pahlawan dia tembak-tembakan, dia bunuh-bunuhan, darah keluar terus, bahkan orang sampai mati, ya sampai meninggal, ya. Dan ya kalau sekarang kan nggak perlu seperti itu, ya. Sekarang kita udah bukannya lagi bunuh-bunuhan, ya. Malah bunuh-bunuhan sekarang di penjara. Kalau dulu enggak. Kalau dulu bunuh-bunuhan, bunuh penjajah bagus. Ya. Berarti ngusir penjajah. Tapi kalau sekarang Pak baru masuk lagi Pak. Tadi mau masuk, tadi error ya. Ya. Masuk jadi susah Pak connectingnya nih. Kalau sekarang bunuh-bunuhan ya yang ada di penjara. Ya. Tadi kalian lihat sendiri ya. Itu pertempuran di Surabaya. Ya, itu pertempuran di Surabaya dan kejadiannya seperti itu sedikitnya. Ya. Dan ya sangat mengerikan memang. Bahkan buat kibarin bendera merah putih aja itu susah banget. Ya. Buat kibarin bendera merah putih aja itu susah banget. Artinya nggak gampang tuh bendera merah putih itu bisa ada. Nggak gampang. Kalau sekarang ya udah upacara tinggal berkibar. Malah ada orang yang tidak menghargai bendera merah putih. Nah itu kan parah benar kalau sampai seperti itu. Kalau dulu pahlawan-pahlawan malah memperjuangkan bendera merah putih sampai segitunya tadi di film yang tadi. Sekarang malah ada orang yang nggak menghargai bendera merah putih. Ya, itu. Jadi ya kita sebagai manusia, orang-orang yang ada di tahun 2021 ini, ya kita harus mengenang, harus menjaga persatuan dan kesatuan, harus
mengukir prestasi, bukan mengukir, harus mengembangkan bangsa kita dengan prestasi yang kita miliki, dengan talenta-talenta yang kita punya. Nah, itu sekarang tugas kita. Ya. Kalau Bapak jadi guru berarti Bapak tugasnya yaitu mencerdaskan anak, khususnya SD. Nah, itu tugas Bapak. Itu tugas untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan Indonesia. Salah satunya itu untuk Bapak. Nah, untuk kalian ya apa masing-masing. Kalau kalian sekarang belajar, ya berarti belajarlah. Belajar yang benar, prestasinya. Terus kalau misalnya ada yang punya talenta nyanyi, nari, kembangin, ikut lomba, jadi juara, prestasi lagi. Nah, itu cara untuk untuk meningkatkan atau mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Ya, walaupun sekarang bukan tembak-tembakan lagi, bukan bunuh-bunuhan lagi. Ya. Tapi kita bisa dengan cara seperti itu. Oke. Itu sedikit tentang Hari Pahlawan. Dan itulah bedanya pahlawan masa kini dan masa dulu dan zaman dulu. Zaman dulu kayak tadi pahlawannya, pahlawan masa kini ya kayak kita, ya yang Bapak ceritain tadi. Ya. Udah bukan bunuh-bunuhan lagi. Ya, tapi kalau zaman dulu ya bunuh-bunuhan. Bahkan berhasil membunuh itu bagus, mengusir penjajah. Kalau sekarang bunuh-bunuhan di penjara. Ya. Gitu. Oke, kita ke pelajaran. Ya. Kita Matematika ya, Pak? yes, matematika. Kita bahas matematika yang kemarin dulu ya, yang dicetak. Kalau yang nanti kalau matematika yang barusan nanti Bapak kasih pembahasannya aja. Ya, kita bahas yang matematika kemarin dulu. Halaman berapa? Halaman 86 ya, Pak? Perlu. Iya, halaman 86 betul. Halaman 86. Kemarin kita sudah selesai bagian A. Sekarang kita bagian B dan C. Oke, bagian B dan C. Ya, kita bahas. Yang videonya bisa aktif silakan diaktifin ya. Yang bisa pakai virtual background-nya silakan dipakai virtual background-nya. Ya. Oh iya. Tema Hari Pahlawan tahun ini itu pahlawanku, inspirasiku. Itu Hari Pahlawan 2021. Lagi pakai HP, Pak. Ya. Ini lagi pengen masuk ke laptop. Kalau pakai HP kayaknya nggak bisa. Tapi ada yang bisa juga sih. Bapak nggak ngerti kalau pakai HP. Oke, ya. Oke, kita ini tema pahlawan hari ini, Hari Pahlawan tahun ini. Logonya seperti itu tuh, ya yang ada di virtual background. Ada tangan pegang bambu runcing, ada bendera merah putih. Itu logo Hari Pahlawan tahun ini. Oke, kita langsung aja ke matematika halaman 86 bagian B. Silakan raise hand. Kalau bisa langsung 10 orang. Tapi 5 orang dulu nggak apa-apa. Oke, baca soal, jawab Lionel. Lionel, nomor 1. Nomor 1, alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tanah adalah meteran roll besar. Ya, meteran roll besar. Ya. Meteran roll besar itu gambarnya seperti di halaman 76. Ya. Itu meteran roll besar. Tulisannya di situ, meteran roll besar, halaman 76.
Itu buat ngukur tanah, buat apa ya, misalnya orang mau bangun sesuatu, dia pakai rolan ini buat ngukur. Ya, pakai meteran ini buat ngukur. Kalau meteran roll kecil itu buat ngukur benda. Misalnya kayu, bangunan, itu meteran roll kecil. Panjang tembok, itu pakai meteran roll kecil. Kalau kemarin kita udah bahas meteran pita, berarti buat ngukur baju, kain, dipakai penjahit. Ya, kalau penggaris ya yang kalian pakai, ya, penggaris. Oke, betul. Nomor 1 meteran roll besar. Nomor 2, Vicky. Ya, Pak. Nomor 2, panjang kuas pada gambar berikut kira-kira 22 cm. Ya, 22 cm. Itu Bapak nggak jelas itu 22 lewat atau kurang itu. Nggak kelihatan mata Bapak. Pokoknya ya kira-kira 22 lah. Ya. Itu udah sekitar 22. Oke, nomor 3. Bentar. Bapak takutnya ada yang ini. Bapak sambil tulis ya jawabannya ya di ini. Bagian B tadi. Satu tadi itu meteran roll besar. Nomor 2, 22 cm. Nomor 3, Selin. Selin? Selin, nomor 3. Nomor 3, berat buah-buahan pada gambar berikut kira-kira 1 kilogram. Ya, ini 1 kilogram. Ya. Ini belum lewat 1,5. Jadi ini masih 1 kilogram. Nomor 4, Tanata. Nomor 4, alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur berat emas adalah neraca. Neraca boleh. Ya. Sebenarnya neraca itu sama aja kayak timbangan ya. Neraca. Timbangan itu istilah lainnya itu neraca. Tapi kalau untuk perhiasan berarti apa? Ya, neraca perhiasan atau timbangan perhiasan. Boleh, ya. Timbangan atau neraca perhiasan. Ya. Neraca itu artinya timbangan. Ya. Jadi kalau untuk mengukur, sebenarnya ini kan dia pertanyaannya alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur berat emas. Ya emas itu kan perhiasan, berarti ya timbangan perhiasan udah. Gitu aja sebenarnya. Ya. Di buku juga ada kok timbangan perhiasan gambarnya. Ya. Di halaman 79. Ya, di halaman 79 tuh juga ada timbangan perhiasan atau neraca perhiasan boleh. Itu nomor 4. Gimana Erwin? Nomor 5. Ibu membeli beberapa ekor ikan di supermarket. Ikan tersebut ditimbang dan beratnya adalah 2,735 kg. Berat ikan yang dibeli ibu
kira-kira 3 kilogram. Ya, mendekati 3 kilogram. Ya. Sekali lagi, Bapak jelasin. 2,75 ini dibulatkan menjadi 3 kilogram. Dari mana? Lihat satu angka setelah tanda koma. Satu angka setelah tanda koma itu angka 7. Lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti ditambah 1 ke depannya angka 2. Berarti 2 tambah 1, 3. Ya, udah. Tinggal gitu aja. Jadi bagian B sebenarnya semuanya nggak ada cara. Tinggal jawab aja. Baca soal jawab, baca soal jawab. Udah. Yang C ada cara semua ini. Yang bagian C. Ya, bagian C. Yang lain. Yang tadi yang belum jawab. Ada yang mau resen? Silakan. Saya ya boleh. Ya, nomor 1. Nomor 1. Sebuah semangka memiliki berat kira-kira 4,05 kg. Berapa kira-kira berat 3 buah semangka? Cara 4,05 kg sama dengan 4 kg. 4 kg dikali 3 sama dengan 12 kg. Jadi berat 3 buah semangka adalah 12 kg. Oke, sip. Good. Ya, betul. Nah, jadi kalau sebuah semangka itu beratnya 4,05 kg, ini kita bulatkan dulu 4,05 ini mendekati 4 kg. Kenapa mendekati 4? Karena satu angka belakang koma itu angka 0, kurang dari 5. Jadi tinggal dicoret aja. Jadi tinggal 4 kg. 4 kg ini satu buah semangka. Berarti kalau pertanyaannya kira-kira berat 3 buah semangka berapa? Tinggal dikali 3 kan? 4 kg dikali 3 sama dengan bukan sama dengan, mendekati 12 kg. Ya, jadi jawabannya 12 kg. Oke, nomor 2. Ada lagi? Sherlyn Angelina. Ya, Sherlyn Angelina. Kalau nggak ada, Bapak tunjuk aja. Nomor 2. Berat badan Bayu 35,65 kg dan berat badan Budi 42,35 kg. Tentukan jumlah berat badan keduanya jika dibulatkan ke satuan kilogram terdekat. Caranya 35,65 mendekati 36 kg. 42,35 mendekati 40 kg. 42 tambah 36 sama dengan 78 kg. Jadi berat badan keduanya adalah 78 kg. Oke, good. Thank you, Sherlyn Angelina. Ya, jadi soal seperti ini, ya tulis dulu aja yang diketahui apa. Ya, berat badan Bayu 35,65 kg. Berat badan Rudi 42,35 kg. Tentukan jumlah berat badan keduanya jika dibulatkan ke satuan kilogram terdekat. Dibulatkan dulu 35,65
dibulatkan menjadi 36. Karena satu angka belakang komanya 6, lebih dari 5, tambahin aja 1 ke depannya. Jadi 36. 42,35 dibulatkan jadi 42. Karena satu angka belakang komanya angka 3 kurang dari 5. Jadi tinggal dicoret. Sisa 42. Nah, pertanyaannya tentukan jumlah. Tinggal ditambah. Yang ditambah apa? Hasil pembulatannya. 36 ditambah 42. Berarti kira-kira 78 kg jumlah berat badan mereka. Itu nomor 2. Masalah diperbaiki ya, yang belum ada caranya ditulis caranya. Oke, nomor 3. Kalau nggak ada lagi Bapak tunjuk. Jen. Ayo Jen. Jen Uca. Nomor 3. Benny memiliki tongkat hijau dan tongkat biru. Panjang tongkat hijau 1 meter 42 cm dan panjang tongkat biru 1 meter 65 cm. Berapa meter kira-kira panjang tongkat Benny? Caranya 1,42 dibulatkan jadi 1 meter. 1,65 dibulatkan jadi 2 meter. 1 tambah 2 sama dengan 3 meter. Jadi kira-kira panjang tongkat Benny adalah 3 meter. Oke, betul. Ya. Jadi ini soalnya sama kayak biasanya ya. Jadi 1 meter 42 cm. Berarti ini anggapannya ya 1 meter lebih 42 cm. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti caranya gimana? Ya, satuan sentimeternya disamain ke meter. Ya, sentimeter ke meter. Tangganya naik 2 cm. Ya, tangganya naik 2 cm. Berarti 1 meter ditambah 42 karena naik 2 cm berarti dibagi 100. 1 ditambah 42 dibagi 100 berarti 0,42. Berarti mendekati, sama dengan 1,42 cm. Nah, ini mendekati 1 meter. Ya. Kok centimeter sih, meter. Ya, 1,42 meter. Mendekati 1 meter. Terus tongkat biru 1 meter 65 cm. Berarti 1 meter ditambah 65 cm ke meter. Tangganya naik 2 cm. Berarti dibagi 100. Sama dengan 1 ditambah 65 dibagi 100, 0,65. Sama dengan 1,65 meter. Ini dibulatkan berarti mendekati 2 meter. Kenapa 2 meter? Karena satu angka belakang koma itu angka 6. Lebih dari 5. Berarti tinggal ditambah 1 ke depannya. Jadi 2. Nah, pertanyaannya, berapa meter kira-kira panjang tongkat Benny? Semuanya hijau, ya, tongkat hijau sama tongkat biru. Tongkat hijau 1 meter, tongkat biru 2 meter. Berarti kira-kira panjang tongkat Benny 3 meter. Itu caranya. Ya. Jadi jangan bingung kalau misalnya hanya seperti ini ukurannya. 1 meter 65 cm. Ya berarti lebih. Lebihnya itu. Misalnya 2 meter 30 cm. Ya, jangan bingung. Berarti 2 meter lebih 30 cm. Atau enggak yang berat. Satuan berat misalnya 1 kilo
sorry, 1 kilogram 2.500 gram. Ya berarti ini lebih. 1 kilogram lebih 2.500 gram. Ya, itu aja artinya. Ya, jadi nggak harus ada kata lebihnya di sini. Tapi kalau udah seperti ini pun, ya berarti lebihnya ini 2.500 gram ini. Ya, seperti itu. Oke, ini nomor 3. Nomor 3 ini kita ke nomor 4. Nomor 4 gantian Veo ya. Ntar lagi ya Veo. Yang lain dulu yang belum Bapak tunjuk kalau nggak ada. Nomor 4. Ini siapa? Lionel Greville. Coba di-rename. Lionel Greville. Lionel Greville siapa? Oh, Priscil. Di-rename Priscil. Hampir Bapak mau keluarin kamu. Buruan di-rename. Ya. Nomor 4. Nomor 4. Siapa sih yang belum? Bele. Nomor 4 Bele. Bentar, Kak. Dia baru ngambil buku ya. Ada. Oke. Bele. Masih lama? Oke, masih ngambil buku. Oke, Bapak ganti aja. Ren. Ren, nomor 4, Ren. Ren juga hilang. Ren. Nice. Mana nih orang-orang? Bele, ada? Iya, Bele. Berat seekor kelinci mita adalah 4,25 kg. Berat kelinci ajeng lebih ringan 0,95 kg. Dari berat kelinci mita, berapa kilogram kira-kira berat kelinci ajeng? Kelinci mita 4,25 kg. Kelinci ajeng lebih ringan 0,95 kg. Dari kelinci mita, berat kelinci ajeng 4,25 kg dikurang 0,95 kg sama dengan 3,3. Terus? 3,3 kg. Udah. Oke. Ini kalau dari Bele ya. 3,3 kg. Ini dibulatkan dulu karena ini kita lagi materi pembulatan. Ya. Kalau materi yang bukan pembulatan betul. Ya, kalau materi yang bukan pembulatan betul. Seperti ini. Tapi karena ini kita materinya pembulatan, ya jadi dibulatkan dulu. Ya. 4,25 kelinci mita. Ini kita bulatkan dulu. Berapa Bele? 4,25 dibulatkan Bele. Suara bawah putus-putus tadi apa? 4,25 kalau dibulatkan jadi berapa?
4,25 dibulatkan. Berapa? 4 kilo, Pak. 4 kilo. Terus kelinci ajang lebih ringan 0,95. 0,95 Itu ya. kan di belakang koma itu kan lebih dari 5 9-nya berarti 1 kilo, Mantap. Pak. Ya, dibulatkan menjadi 1 kilogram. Nah, berarti kelinci ajang berapa beratnya? Kira-kira. Kelinci ajang ya kira-kira ya udah tinggal dikurang. 4 kilogram, 4 dikurang 1 sama dengan 3 kilogram. Udah, ini nomor 4. Jadi berat kelinci ajang 3 kilogram. Pak, kalau pakai cara bele tadi boleh nggak? Sama aja sebenarnya. Ya, sama aja sebenarnya. Kalau tadi cara bele dikurang dulu. 4,25 dikurang 0,95. Kalau ini kan berarti berapa tuh? 4,25 dikurang 0,95 berarti hasilnya 3,3 yang bele tadi. Nah, ini tinggal dibulatkan. Berarti mendekati ya 3 kg juga. Ya. Sama aja sebenarnya. Ya. Tapi biasanya pada umumnya ya dibulatkan dulu. Ya. Tapi biasanya kalau uang dioperasikan dulu baru dibulatkan kalau uang biasanya. Jadi tergantung soalnya lah. Ya, ini. Tapi kita fokusnya gini aja. Dibulatkan dulu baru dioperasikan. Ya, karena yang sering seperti itu. Kita kan bahas uang jarang. Ya. Yang sering seperti itu. Dibulatkan dulu baru dioperasikan. Operasinya ya boleh kurang, tambah, kali, bagi, terserah. Tergantung soalnya. Ya. Kalau bele tadi begini ya, tinggal ditambahin aja bele. Berarti mendekati 3 kg. Tinggal ditambahin ini. Ya, karena kita belajarnya materi pembulatan. Ya, boleh silakan kalau mau minum. Oke, lanjut nomor 5. Nicholas ya. Yuk. Baik, Pak. Tony membeli 4 ekor ikan mas. Setelah ditimbang ternyata berat 4 ekor ikan mas tersebut adalah 3,78 kg. Berapa kilogram kira-kira berat seekor ikan mas? Cara 3,78 kilogram mendekati 4 kilogram. Jadi kira-kira berat seekor ikan mas 4 kilogram. Seekor ikan mas. Nicholas. Berapa kilogram seekor ikan mas? Nicholas? 4 dipat, Pak, jadi 1. Nah, ya. Oke, good. Thank you, Nicholas. Ya, jadi 4 ekor ikan mas. Ini kok kenapa ikan mas ya? Kenapa ikan itu hanya mas-mas? Nggak ada ikan mbak gitu ya? Mbak-mbak nggak ada. Berarti ikan itu cowok semua ya? Mas-mas. Kasian ya. Berarti mereka nggak bisa punya anak. Karena nggak ada ikan mbak. Adanya ikan mas doang. Kasian. Nggak bisa punya keturunan. Oke. 4 ekor ikan mas beratnya 3,78. Ini dibulatkan dulu menjadi 4 kg. Kenapa 4 kg? Karena satu angka belakang komanya angka 7. Lebih dari 5 ditambah 1 ke depannya. Jadi 4 kg. 4 kg ini berat 4 ekor ikan mas. Berarti ini 4 ekor ikan mas. Beratnya 4 kg. Ya.
Satu masnya berarti tinggal 4 ekor ikan dibagi 4 kilogram. Ya. Karena pertanyaannya apa? Berat seekor ikan mas. Berarti kalau seekor ikan mas beratnya kira-kira ya 4 dibagi 4 sama dengan 1 kilogram. Udah. Oke, ini pembahasan bagian B dan C. Pak, itu yang tadi yang di GF itu yang nomor 11 itu caranya gimana, Pak? Itu sebenarnya ini. Oke, thank you Sharon. Good. Yang latihan di GF itu sebenarnya soal tahun lalu. Ya, soal tahun lalu Bapak juga udah buat soal latihan evaluasi matematika untuk hari Jumat. Tapi Bapak kasihnya besok. Soal tahun lalu itu ya buat latihan aja sebenarnya buat kalian. Dan yang di soal nomor berapa tadi Salin? 11 ya? Nomor 11 itu bentar, Bapak buka dulu. Bentar. Oke, sebentar. Ya, itu Bapak nggak akan keluarin kok soal itu. Ya, Bapak nggak keluarin soal itu. Karena Bapak belum ajarin. Ya. Di soal nomor 11. Ini udah semua ya ini ya. Yang di layar. Bapak mau hapus. Mau tulis soal ini dulu. Berat 4 kotak kecil dengan berat 2 kotak besar. Agar seimbang, kemungkinan berat kotak A dan kotak B adalah, nah ini soalnya. Ini nomor 11 tadi di latihan GF. Oke, Bapak jelasin aja deh. Ini Bapak hapus ya. Kalau ini tenang aja, di ulangan Bapak nggak akan keluarin. Ya, karena ini sebenarnya cuma pengembangan. Ya, ini cuma materi pengembangan. Oke, berat 4 kotak kecil sama dengan berat 2 kotak besar. Sekarang kita gambar dulu kayak gambar jungkat-jungkit. Kalau kalian tahu permainan jungkat-jungkit, kita gambar jungkat-jungkit. Nah, tuh. Yang lebih berat pasti dia turun. Ini latihan yang di GF tadi, Tanata. Nomor 11. Ya, ini Bapak memang belum ajarin. Karena Bapak nggak akan keluarin. Ya. Tapi nggak apa-apa, karena ada di soal, jadi kita bahas saja. Oke, nah ini jungkat-jungkit. Ada 4 kotak kecil, 2 kotak besar. Tadi saya juga salah di nomor 11 ini, Pak. Ya, oke, Lionel. Ya. Ada 4 kotak kecil, kita buat dulu kotak kecil. Ada 4 ya, 1, ini yang kecil-kecil aja. 2, 4 kotak kecil ini ukurannya sama. 3, ya kira-kira seperti inilah, sama lah kira-kira ini ya. Apa susah kalau gambar persis samanya. 4. Nah tuh, ada 4 kotak kecil. Sama berat 2 kotak besar. Ini ada kotak besar. Ada 2 kotak besarnya.
Di sini. Nah, dua kotak besar ini juga beratnya sama. Sama di sini. Nah, pertanyaannya, agar seimbang, kemungkinan berat kotak A dan B berapa? Ini kotak A yang kecil. Ini kotak A yang kotak kecil, ini kotak B yang kotak besar. Agar seimbang jadi berapa? Berat masing-masing kotak. Supaya timbangannya ini seimbang, tetap lurus. Nggak ada yang miring, nggak berat sebelah. Nah, itu caranya. Itu nggak ada cara sebenarnya. Caranya ya, kalian cobain tuh. Tes satu-satu di pilihannya. Di pilihannya, pilihan A itu A, kotak A beratnya 5 kg dan B beratnya 8 kg. Pilihan yang B, A beratnya 5 kg dan B beratnya 10 kg. Yang C, A beratnya 8 kg dan B beratnya 10 kg. D, A beratnya 10 kg dan B beratnya 15 kg. Caranya ya tes satu-satu. Artinya kalau ada soal seperti ini, jawaban boleh bebas. Jawaban boleh bebas. Tapi pemahamannya seperti ini. Contoh misalnya, Selin, di kotak kecil A, kamu mau kasih angka berapa? Kamu mau kasih berat berapa, Selin? Terserah. Terserah kamu. Di kotak kecil A, satu kotak. Kamu mau kasih berapa? 3 kilo. 3 kilo. Satu kotak 3 kilo. Berarti kalau 4 kotak, berapa? 12. 12. 4 kotak nih, 12 kilo. Berarti sisi A 12 kilo. Supaya seimbang, sisi B juga harus 12 kilo. Tapi dia cuma ada 2 kotak besar. Berarti satu kotak besarnya berapa kilogram, Salim? Supaya tetap 12 kilo. Berat kotaknya sama ya? Kotak besar. 6. Nah, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Jadi, thank you Salim, good. Ya, jadi nggak ada jawaban yang pasti kalau untuk ini. Makanya nggak ada caranya memang. Kalau pilihan ganda seperti ini, ya dites aja. Ya, yang A coba dimasukin angkanya imbang nggak? Yang B coba dimasukin angkanya imbang nggak? Udah. Ya. Jadi Selin tadi masukinnya 3 di kotak kecil. Beratnya 3 kg. Boleh nggak angka yang lain? Ya boleh. Ya, misalnya bentar. Ya misalnya Bapak mau masukin 4 misalnya. 4 kilogram. Satu kotak kecil ada 1 kotak kecil beratnya 4 kilogram. Berarti kalau 4 kotak kecil beratnya 4 dikali 4. 16 kilogram. Kalau 4 kotak kecil beratnya 16 kilogram, kalau di sisi A ini beratnya 16 kilogram, dan agar seimbang, maka berat bagian B, sisi B berapa?
Berarti sisi B beratnya juga harus sama dengan sisi A jumlahnya. 16 kg juga. Ya. Di sisi B juga harus sama beratnya 16 kg. Tapi di sisi B hanya ada 2 kotak. Ya tinggal dibagi 2. 16 dibagi 2. Berarti satu kotak besarnya ya 8. Udah. Jadi nggak ada jawaban yang benar di sini. Semuanya benar. Kalau timbangannya imbang. Kalau timbangannya imbang. Semuanya benar. Tadi si Selin jawabannya di sini 3, di sini tadi 6, benar. Bapak jawabannya di sini 4, di sini 8, benar juga. Jadi nggak ada jawaban yang pasti di sini. Harus dicoba. Nah, sekarang kalau yang kayak begini, soal nomor 11 tadi, ada pilihannya. Nah, kalian tes di pilihan. Kalian cobain satu-satu di tes. Nggak ada cara lain. Yang A, pilihan yang A itu 5 kg satu kotaknya. Berarti kalau satu kotaknya 5 kg, buat 4 kotak 20. Ya, 5 kali 4, 20. Berat B 8 kg, satu kotaknya 8 kg. Berarti 16. Nggak imbang. Berarti bukan A jawabannya. Ya, berarti ini bukan A jawabannya. Nah, coba lagi yang B. Yang B, kotak A yang kecil 5 kg. Oh, sama tadi ya, berarti 20 juga ya. Ya. 5 5 5 5 berarti 20. B sama dengan 10 kg, satu kotaknya 10 kg. 10 10. Berarti totalnya 20. Imbang. Nah, bagian A beratnya 20 kg, bagian B juga beratnya 20 kg. Nah, berarti jawabannya yang B. Nomor 11. Itu caranya. Ya. Jadi memang harus dicoba satu-satu. Itu. Coba kita ke yang C. Yang C kotak A 8. Berarti satu kotak kecilnya 8, 8, 8, 8. Kali 4 berarti 32 beratnya. Berat kotak B 10. 10, 10, 20. Nggak imbang. Yang A 32, yang B 20. Timbangannya nggak imbang. Lebih berat yang A. Berarti salah. Pilihan yang C. Terakhir yang D kita tes. Yang D, ini salah ya. Ini salah yang C. Yang D, A 10 kg. Satu kotaknya 10, 10, 10, 10. Berarti totalnya 40 kali 4. 40 kg. Yang B 15, satu kotaknya. Berarti berat B 30. Nggak imbang juga. Nah, ini 40 kg, ini 30 kg, nggak imbang. Berat sebelah. Itu. Caranya seperti itu. Jadi jawabannya yang B. Ya. Nomor 11 ini jawabannya yang B. Berat A-nya, kotak kecil A-nya itu, kotak kecil A-nya itu 5 kg, kotak kecil B-nya itu 10 kg. Udah. Ya. Seperti itu. Jadi kalau seperti ini kan imbang. 5, 5, 5, 10, 10. Di sini 20, di sini juga 20. Imbang timbangannya. Itu ya caranya ya, nomor 11 yang tadi. Oke.
Sudah? Yang mau tulis silakan dulu, silakan tulis dulu. Nah, Bapak mau, karena kita sempat singgung ini ya, coba deh satu soal, ya. Satu soal aja, nggak banyak-banyak. Kayak gini soalnya, berapa ratus ya? Nah, oke. Ini ada 4 kotak kecil, di A-nya, di B-nya ada 3 segi 4. Berapa kira-kira ini? Berat satu kotak kecil sama berat satu segi 4. Coba kalian jawab di Zoom chat. Angkanya bebas, ukurannya bebas. Ya, ukurannya bebas. Kalau sudah dapat, coba jawab di Zoom chat. Nah, apa tuh Hio sama Veo? Jadi kotak kecilnya berapa? Jadi kalian jawabnya gini loh. Kotak yang A berapa kilogram? Satu kotak kecil ya. Yang B berapa kilogram? Nah ini. Jangan cuma angkanya doang. 3, 5, 4, 2. Bapak bingung ntar itu. Yang mana? Yang mana yang A, yang mana yang B? Oke, Sherlyn Angelina. Oke, betul Sherlyn. Good. Mantap. Ya. Jadi berapa satu kotak kecil A, berapa satu kotak di B. Jadi A-nya sama dengan berapa kilo, B-nya sama dengan berapa kilo. Jawaban aja Pak. Iya, kenapa? Langsung aja A sama dengan berapa, B sama dengan berapa. Ketik di Zoom chat. Nah, kalau Bapak Pak, ya, itu cuman dilihat aja ya? dilihat, Pakai cara. iya, dilihat terus dicari angkanya berapa supaya timbangannya imbang. Beratnya berapa supaya timbangannya imbang. Oke, Lionel. Ya, betul. Tulis di chat, Pak. Di chat, ya. Di chat. Nicholas, satu kotak A segitu, ya. Apakah satu kotak A segitu dan satu kotak B segitu? Yang kamu tulis? Oke, Veo, betul. Yang iya. Kalau yang A-nya segitu, yang B-nya segitu, kalau dijumlahin apakah timbangannya seimbang? Kalau dijumlahin. Nah itu.
Jawaban yang benar Pak supaya seimbang. Iya, supaya seimbang timbangannya. Oh iya Pak, oke. Ini nggak ada cara lain memang. Kita harus tes satu-satu. Bele. Bele, kalau A-nya segitu satu kotaknya, yang B-nya segitu satu kotaknya, kalau dijumlahin imbang nggak timbangannya Bele? Hio, itu udah imbang belum Hio? Segitu. Yang A-nya segitu, yang B-nya segitu udah imbang belum? Oke, Selin. Terlalu. Selin. Ya, oke, betul Selin. Ya. Tanata. Gede bener Tanata. Iya, betul sih, betul. Sorry. Kebalik nggak kamu Tanata? Coba cek. Kebalik nggak angka yang kamu masukin? Bele. Imbang nggak tuh Bele kalau dijumlahin? Kotak kecil A-nya kamu masukin segitu. Kotak B kecil, kotak B-nya satu kotaknya kamu masukin segitu. Kamu jumlahin. Imbang nggak? Ini caranya beda. Atau apa? Caranya ya harus dicobain. Dicoba satu-satu. Masukin aja angka sembarang terserah. Nah, habis itu masukin lagi di bagian B-nya. Coba jumlahin imbang nggak? Nah, itu. Oke, Lionel dapat 2 jawaban malah. Betul. Vicky. Ya, betul. Ini kita banyak kolaborasi jawaban nih. Ya. Niki. Enggak Niki. Masa satu kotak A-nya segitu? Satu kotak A-nya segitu, satu kotak B-nya segitu. Coba dijumlahin. Imbang nggak? Oh, itu ada cara ya? Caranya cuma coba masukin angka aja. Nggak ada cara matematikanya, nggak ada. Coba ini satu kotaknya masukin misalnya 2, satu kotak 2, di sini 2. Berarti di sini berapa totalnya? Coba ini masukin yang bagian B-nya misalnya berapa? Ditotalin. Sama nggak ntar totalnya? Itu doang caranya. Kalau beda ya berarti cari angka lain. Coba hapus, cari angka lain. Coba masukin misalnya di kotak kecilnya ini yang A, misalnya 10. 10. 10. Coba jumlahin berapa. Nah, ntar coba masukin di kotak B-nya berapa. Misalnya 15. 15. Coba dijumlahin. Sama enggak beratnya? Kalau sama berarti salah. Cari lagi angka yang lain. Udah gitu doang caranya sih. Nggak ada cara yang lain. Ya, malah hilang. Ya, hilang. Hilang semua. Bentar. Oke, ini udah ada yang jawab lagi nih. Ntar lu ya.
Jenica. Oke, betul Jen. Nicholas, betul. Jenica, betul tadi ya. Ternyata bukan kamu tadi udah jawab. Yang tadi betul. Oh, kamu tuh yang tadi itu kamu cuma kebalik Tanata. Nggak usah pakai angka lain lagi. Angka yang tadi aja tapi cuma dibalik aja. Jangan ada angka baru. Itu kan kamu ada angka baru. Oke, Kluisa betul. Oke ya, kita coba ya. Ini Bapak udah dapat banyak jawaban dari kalian. Ya, betul Tanata. Ya, udah tinggal gitu aja. Ya. Jawaban yang banyak hanya itu 3 kilogram. Hanya 3 kilogram, 3 kilogram, 3 kilogram, 3 kilogram. Ya. Bapak jawab di sini aja. Berarti kalau 3 kilogram, kalau ditotalin jumlahnya 3 dikali 4 jadi 12 kilogram. Berarti yang B-nya 4 kilogram. 4, 4. Berarti kalau ditotalin berat B 4 dikali 3, 12. Sama. Imbang berarti timbangannya. Ya. Imbang timbangannya. Tadi banyak yang jawab begini. Ya, 3 sama 4. Nah, Lionel udah dapat 3 jawaban. Rajin kamu Lionel, bagus. Ya. Ini ya, ini jawaban yang pertama. Berat A-nya 3 kg, berat B-nya 4 kg. Jawaban kedua. Tadi, aduh. Anak hapus lagi. Bentar. Jawaban kedua, tadi Bapak udah dapat astaga. Kok ini kampus? Tunggu. Oh. Dapat agak jauhan deh. Nah, jawaban kedua, Tanata tadi tinggal ditambah 0. Tanata 30 sama 40. Ya sama aja. Satu kotaknya 30. Ya, satu kotak 30. Berarti kalau 4 kotak, ya ini 120. Sama aja. Kotak B-nya 40. Ini jawaban Tanata ya. 40. Berarti kalau 3 kotak, yang 40 kali 3, 120. Imbang juga. Boleh. Betul. 300 boleh nggak? Ya boleh. Yang penting imbang. Ya. Nah, terus tadi ada juga yang jawab si Selin kalau nggak salah ya. Selin juga beda. Selin tadi berapa Selin jawaban kamu tadi Selin? Lupa ya. Sama Nicholas juga. Kamu sama Nicholas sama. Si 6 sama 8. Kotak A-nya 6, kotak B-nya 8. Masukin 6. 6, 6, 6. 6 kali 4 berarti 24. Kotak B-nya masukin 8, 8, 8. 8 kali 3 berarti 24. Imbang. Betul berarti. 6 sama 8. Ya. Banyak jawaban kalian nih yang variasi. Yang enggak sama. Terus Bapak juga dapat jawabannya si mana lagi nih? Yang beda tadi.
Masih Vicky. Vicky 15 sama 20. Yang A-nya 15, yang B-nya 20. Masukin 15 di kotak A. 15, 15, 15. Berarti kalau 4 kotak, 15 kali 4, 60. Kotak B-nya masukin 20. 20, 20. Ada 3, berarti kali 3, jadi 60 juga. Imbang. Imbang. Nah, timbangannya imbang. Ya. Terus, capek nyobainnya ya. Cobain satu-satu. Jawaban kalian banyak lagi variasinya nih. Terus, siapa lagi nih? Terus, si Lionel juga ada lagi nih. Ya, Lionel 9 sama 12. Ya, Lionel dapat 9 sama 12. 9, kalau 9 berarti berat A-nya 9 kali 4, 36. Berat B-nya 12 kali 3, 36 juga. Betul. Imbang. Ya. Imbang dia. Ya, 9 sama 12. Terus dapat juga si Lionel 12 sama 16. 12 sama 16. Yang A-nya 12, yang B-nya 16. Berapa ini? 12 kali 4, 48. 16 kali 3. Berapa 16 kali 3? Iya, betul. 48 juga. Imbang berarti betul. Ya. Nah, jadi banyak nih jawabannya. Ya. Jadi nggak ada jawaban yang harus 3 sama 4. Ya enggak. Ya, atau enggak harus 12 sama 16. Ya enggak. Bebas. Yang penting timbangannya imbang. Berarti kalau timbangannya imbang, berarti harus beratnya sama. Beratnya harus sama. Gitu. Ya. Nah, sekarang karena Bapak sudah ajarin, jadinya Bapak bingung. Bapak mau keluarin kan nih di ulangan? Ya. Tadinya Bapak nggak mau keluarin karena Bapak belum ajarin. Si Selin nanya. Jadinya Bapak ajarin. Nah, kalau udah Bapak ajarin, sekarang Bapak bingung. Bapak mau keluarin atau enggak? Ini udah lihat besok aja deh ya. Bapak mau keluarin atau enggak? Oke, paham ya ini ya? Soal seperti ini ya. Itu maksudnya. Oke, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ya, tinggal 10 menit lagi. Sudah selesai sebenarnya materi matematikanya. Ya, harus seperti itu. Dan hari Kamis besok kita pelatihan ulangan. Plus dari sini juga, dari yang tadi Google Form. Nanti Bapak kirim pembahasannya. Pak, Oi. kan hari Jumat ulangan. Besok dikasih GGF matematikanya atau hari Jumat? Latihannya besok. Jumatnya ulangan. Pakai GF juga. Baik. Ya. Oke. Matematika besok latihan GF dari soal yang tadi, yang GF, dari soal yang di buku cetak, dari soal yang besok. Pelajari dari situ. Ulangannya atau evaluasinya hari Jumat jam 11. Habis istirahat kedua. Ya, itu sedikit dari matematika. Oke, ada yang mau ditanyakan matematika? Ada yang masih bingung soal pembulatan?
Kalau ada yang masih bingung silakan tanya. Kalau nggak ada yang tanya kita lanjut. Nggak ada. Oh iya, yang bisa pakai virtual background pakai virtual background ya. Ntar terakhir kita foto dulu ya. Ntar terakhir kita foto dulu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke tematik 10 menit, nggak apa-apa. Ambil tematiknya, cetak yang tadi, buku cetak yang tadi. Belajarnya 10 menit aja tematik. Ya, di halaman 95. Halaman 95. Ayo membaca. Silakan dibaca. Vicky, dibaca Vicky. Ya, Pak. Halaman 95. Pada pelajaran sebelumnya kamu banyak mengenal tokoh-tokoh besar pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Di bawah masa pemerintahan mereka, kerajaan menjadi maju dan berjaya. Mereka juga memiliki sikap-sikap kepahlawanan yang patut kita teladani. Kamu juga sudah mengetahui perjuangan beberapa pejuang tanah air seperti Pangeran Diponegoro, Kapitan Patimura, Ki Hajar Dewantara, dan Soekarno-Hatta. Mereka adalah pahlawan nasional yang sangat berjasa bagi bangsa dan negara. Apakah kamu tahu yang dimaksud dengan pahlawan nasional? Apa saja sikap kepahlawanan yang patut kita tiru? Bacalah bacaan berikut mengenai gelar pahlawan nasional. Pahlawan nasional adalah gelar penghargaan tertinggi di Indonesia. Gelar ini diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada tokoh yang dianggap heroik atau bersifat kepahlawanan. Pahlawan melakukan perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya. Jasanya sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Indonesia memiliki banyak pahlawan, dari mulai pahlawan perjuangan kemerdekaan yang ada di tiap daerah, pahlawan pergerakan nasional yang berjuang melalui pendidikan dan diplomasi, hingga pahlawan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semua pahlawan dengan gagah berani memperjuangkan kemerdekaan yang dapat kita nikmati saat ini. Dalam perjuangannya, pahlawan menunjukkan sikap pantang menyerah, gagah berani, rela berkorban jiwa dan raga, mementingkan kepentingan bangsa, cinta tanah air, berusaha tidak kenal lelah, serta bahu-membahu untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa. Kini bangsa Indonesia telah merdeka. Walaupun demikian, tidak berarti sikap kepahlawanan tidak diperlukan lagi. Sikap-sikap kepahlawanan tersebut harus kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, thank you, Sik. Ya, jadi sikap kepahlawanan atau kemarin kita belajar ada 4 gelar pahlawan. Pahlawan memperjuangkan kemerdekaan, pahlawan pergerakan nasional, pahlawan apa lagi tuh? Lupa kan? Berapa kemarin tuh? Halaman
Lupa ya. Baru kemarin. Nah, halaman 65. Pahlawan perjuangan kemerdekaan, pahlawan pergerakan nasional, pahlawan kemerdekaan nasional, pahlawan proklamasi kemerdekaan. 4 ini menjadi satu, yaitu pahlawan nasional yang barusan dibaca sama si Vicky. Ya. Jadi 4 gelar pahlawan itu menjadi satu, menjadi pahlawan nasional. Artinya pahlawan nasional ini gelar paling tinggi dari ke-4 gelar sebelumnya. Ya. Pahlawan memperjuangkan kemerdekaan, dia melawan penjajah, dan pahlawan yang memproklamasikan kemerdekaan, yaitu semua pahlawan nasional. Sehingga sekarang kita bisa merdeka. Ya. Sengaja Bapak di virtual background, Bapak buatnya cuma 2 warna, merah sama putih. Bapak nggak mau kasih warna lain. Yaitu merah putih. Lambang Indonesia. Sebenarnya kan lebih bagus ya, kalau di belakangnya itu ada warna biru muda gitu ya, terus ada logo SHK-nya warna biru, ada gambar pesawat, nggak mau Bapak. Ya. Bapak maunya gini aja. Betul. Jadi Background atau green apa? background atau green screen? Green screen. Green screen itu layar hijau. Ya, layar hijau. Tapi kalau ini virtual background namanya. Ya. Oke. Ya. Jadi ini ya penjelasan singkat soal pahlawan nasional. Jadi kalau sebelum merdeka ya pahlawan seperti itu kerjanya, tugasnya mempertahankan, ya, melawan penjajah, memperjuangkan kemerdekaan, membunuh orang, itu cara memperjuangkannya. Ya, dia membunuh, dia ya pokoknya bunuh penjajah. Apalagi orang Belanda. Orang Belanda itu paling lama menjajah bangsa kita, 350 tahun. Paling lama. Ya. Nah, kalau sekarang kita sebagai pahlawan nasional bukan bunuh-bunuhan lagi. Nih, kita bunuh-bunuhan habis kita di penjara. Ya, tapi sekarang kita ya prestasi, kita belajar yang benar, kita dari belajar yang benar itu kita bisa ada prestasi, dari ada prestasi kita bisa menghasilkan sesuatu untuk bangsa ini. Kita bisa menjadi sesuatu untuk bangsa ini. Ya. Vicky jadi YouTuber misalnya. Bisa nggak dia mengharumkan nama bangsa jadi YouTuber? Bisa. Ya. Ikut bertanding di luar negeri sama YouTuber di luar negeri. Vicky menang. Indonesia nggak nama yang dia bawa di situ? Ya iya. Pahlawan nggak dia di situ? Ya iya. Karena mengharumkan nama bangsa. Ya, misalnya seperti itu contohnya. Ya, itu tentang pahlawan nasional dan perbedaan dari pahlawan zaman dulu dan pahlawan masa kini. Oke, waktu kita sudah 12.44. Kita sudah selesai. Sebelum selesai, diaktifin dulu videonya. Yang nggak bisa pasang virtual background nggak apa-apa. Ya, diaktifin aja videonya supaya kita bisa foto. Yang bisa pakai virtual background, silakan pakai virtual backgroundnya. Ya, oke. Ya, yang videonya belum aktif, silakan diaktifin. Yang nggak bisa pakai virtual background nggak apa-apa, diaktifin aja. Saran Angelina, Nicholas, David, Kenzio, Felis, Dan, Elvina, Angelin,
Oke, ini ada 2 halaman. Bapak satu-satu. Oke. Langsung senyum ya. 3, 2, 1, action. Ini. Sekali lagi. Halaman pertama ya, masih halaman pertama. 3, 2, 1. Halaman kedua. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, sip. Oke. Udah 12.45, kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa? Siapa? Oh, Prisel. Ya, boleh Prisel ya. Resen jangan begini ya. Bapak nggak kelihatan Resen begini. Resen yang zoom. Ya. Pak. Oke, Prisel dulu deh. Ya, Prisel. Yang nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin ya Tuhan. Besok kita akan belajar lagi lebih giat dan lebih bagus Tuhan. Bisa belajar dengan baik serta tidak ada yang terlambat Tuhan. Besok berkatilah belajar kami Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Oke. Thank you Prisel. Ya.